Syukur kepada Tuhan, mulai saat ini kita memasuki berita yang baru mengenai keperluan Allah zaman ini. Ini melanjutkan persekutuan minggu lalu, bagaimana keperluan di dalam pemulihan Tuhan hari ini adalah jalan hayat. Jalan hayat membawa kita supaya bertumbuh di dalam Dia, dan kita boleh menjadi orang yang bekerja sama dengan Dia. Maka berita selanjutnya memperkuat bagaimana keperluan Allah di zaman ini. Mari kita lihat bagian-bagian di dalamnya. Allah memerlukan kerjasama kita. Saudara-saudari, ini adalah berita sukacita bagi Anda dan saya, bahwa Allah walaupun sudah memiliki begitu banyak malaikat yang menjadi pesuruh Allah, tetapi Allah belum puas. Allah masih memerlukan kerjasama manusia. Maka dikatakan di sini di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara-saudari, di sini katakan Rasul mengatakan bahwa mereka adalah kawan sekerja Allah. Siapakah kawan sekerja Allah? Ini adalah orang-orang yang mau bekerja sama dengan Allah, yang memiliki keinginan hati Allah. Jadi apa yang menjadi pikiran Allah menjadi pikiran mereka. Apa yang menjadi kehendak Allah menjadi kehendak mereka. Ada satu kerjasama sehati, selaras dengan kehendak Allah. Lalu dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah syarat bagaimana Allah bisa bekerja sama dengan manusia, tatkala manusia memiliki, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan tujuan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini tersirat bagaimana Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah secara aspek positif, supaya manusia dapat mengekspresikan Dia. Dan di aspek negatif, supaya manusia bisa berkuasa, bukan hanya atas ikan di laut, burung-burung di udara, yang terutama di sini atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di dalam Kejadian pasal 3, binatang melata yang merayap ini diwakili oleh ular, di mana saat itu ular dipakai oleh Satan untuk merusak manusia. Karena itu kita melihat kehendak Allah yang mula-mula dalam penciptaan manusia adalah untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Tadi ayat yang kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bagaimana manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, adalah supaya manusia bisa mengekspresikan Allah. Ada satu ilustrasi, Anda tahu sarung tangan adalah dibuat menurut gambar dan rupa tangan. Supaya apa? Supaya sarung tangan tersebut bisa dimasuki oleh tangan. Dan saat dimasuki oleh tangan, maka sarung tangan itu mengekspresikan dari tangan itu sendiri. Demikian juga manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia dapat mengekspresikan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari, Anda dan saya memiliki satu hak istimewa, yaitu Anda dijadikan supaya bisa mengekspresikan diri Allah sendiri. Amin. Mata kita perlu terbuka bahwa Allah memiliki batasan-batasannya. Jadi pada waktu menciptakan manusia dari debu tanah, ini merupakan satu batasan. Allah Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang non-ciptaan, Dia adalah pencipta, Dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Tapi saat menciptakan manusia, Allah memiliki batasan-batasannya. Dan kita juga perlu melihat bagaimana kita harus bekerja sama dengan Dia di dalam keterbatasan ini. Di dalam Matius pasal 6 ayat 10, ini adalah contoh Tuhan Yesus saat Dia di bumi,
ada satu doa yang dia ajarkan kepada kita. Ada di dalam doa itu Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yaitu di sini ada satu kehendak Allah supaya di bumi menjadi kerajaan Allah sama seperti di sorga. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini artinya, saudara-saudari, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita perlu membuat kasih karunia Allah itu jangan menjadi sia-sia. Boleh saja kita terbatas, tetapi jangan sampai anugerah Allah ini menjadi sia-sia di dalam keterbatasan kita. Puji Tuhan, kita hari ini perlu dikatakan selanjutnya, melihat ada 3 kehendak yang bekerja sejak manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kita tahu Allah memberikan kehendak bebas saat menjadikan manusia. Di sini kita melihat pertama ada kehendak Allah. Saat Allah menjadikan manusia, Allah segera menaruh mereka di Taman Eden dengan tujuan supaya manusia dengan kehendak bebasnya Allah menghendaki supaya manusia memilih makan dari buah pohon kehidupan. Supaya manusia mendapatkan kehidupan. Dalam hal ini kehidupan yang kekal atau diri Allah sendiri. Tetapi juga ada kehendak Satan, musuh Allah, di mana Satan ingin menggagalkan manusia untuk memilih Allah. Satan ingin menggagalkan dengan cara menginjeksikan satu dosa, sifat Satan, dirinya ke dalam manusia. Lalu kita lihat kehendak manusia itu sendiri, di mana apakah manusia ini memilih, ya, harus memilih antara kehendak Allah dan kehendak Satan. Allah menghendaki supaya manusia jangan sampai salah pilih, pun tidak bisa memilih dua-duanya, harus mengambil keputusan untuk memilih salah satu. Saudara-saudari, ini merupakan pilihan juga sampai hari ini di depan Anda dan saya. Dikatakan Allah yang Maha Kuasa dibatasi dengan kehendak bebas manusia. Jadi Allah tidak bisa memaksa manusia untuk memilih. Allah hanya bisa memberitahu, menasihati, mengharapkan. Tetapi keputusan tetap di tangan manusia. Dan Allah ingin kehendak bebas manusia berada di pihaknya. Anda tahu sejarah manusia, manusia salah pilih, ya, manusia telah memilih makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, di mana Allah pernah mengatakan kalau engkau makan buah dari pohon ini, pastilah engkau mati. Maka sejak manusia jatuh dalam dosa, keturunan manusia pertama yang diwakili oleh Adam adalah umat yang berdosa, umat yang menuju kepada kebinasaan. Puji Tuhan, Allah kita tidak pernah putus asa. Allah kita telah mengambil satu tindakan. Allah menjadi manusia. Di dalam Perjanjian Baru, Allah menjadi manusia. Itulah Yesus. Di sini ada satu teladan bagaimana Allah dibatasi di dalam ruang dan waktu menjadi manusia, Yesus. Dan di atas diri Yesus adalah contoh teladan manusia Allah yang memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak bebasnya berada di pihak Allah. Penghidupan Tuhan Yesus di bumi mutlak di bawah pimpinan Allah. Dia tidak sembarangan di dalam perkataan, di dalam perilaku, semuanya tunduk di bawah kehendak Allah. Karena itulah ini mendorong kita bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Allah. Bukan dengan kemampuan tekad kita, ya, bukan dengan manusia alamiah kita, tetapi dengan berdoa. Allah menghendaki kita lebih dahulu berdoa. Saudara-saudara, jangan meremehkan perkara berdoa. Berdoa adalah menyelaraskan bagaimana kehendak Allah menjadi kehendak kita.
Bagaimana kita meletakkan semua pikiran, kemampuan alamiah kita, dan menjadikan apa adanya Allah menjadi apa adanya kita. Itulah makna dari doa. Di dalam Matius pasal 18, ayat 18 sampai 19, ini ada satu perkataan Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, dan akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara-saudari, perikop ini menunjuk kepada sekelompok orang yang memiliki keselarasan di dalam hati, pikiran, apa adanya mereka dengan apa adanya Allah. Sehingga Allah membiarkan dirinya tersusun di dalam mereka. Sehingga apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, ini sama dengan permintaan Allah. Makanya Allah segera mengabulkan. Karena permintaan mereka selaras dengan permintaan Allah. Kehidupan sebagai anggota tubuh Kristus, ini adalah di dalam penghidupan gereja hari ini, tidak memiliki apapun yang menghambat Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudari, walaupun kita memiliki kehendak bebas, kita perlu berhati-hati karena si musuh bisa menginvasi kehendak bebas kita dengan keinginan-keinginan duniawi, hal-hal dunia, sehingga bisa menghambat Allah untuk melakukan kehendak-Nya atas kita semua. Dan juga di sini kita perlu memberikan respon total, terbuka, memiliki satu persekutuan, komunikasi yang intim dengan Allah. Lebih banyak berdoa, lebih banyak membiarkan Allah menggarapkan dirinya ke dalam kita. Karena mungkin di atas diri kita ada banyak hal yang perlu ditanggulangi, karakter kita, sifat alamiah kita, perlu oleh pekerjaan salib ditanggulangi. Ini supaya kita bisa memberikan satu respon yang total terhadap Allah, sehingga sekali lagi Allah mendapatkan kerjasamanya di antara kita. Selanjutnya kita melihat Allah memerlukan manusia untuk memulihkan bumi melalui menundukkan Satan. Di dalam Kejadian pasal 1:28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, di sini ada kata penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi, ini adalah memenuhi bumi dengan manusia Allah, manusia Allah. Adalah manusia yang memiliki pilihan yang tepat, yang selaras hati mereka dengan hati Allah. Dan taklukkanlah itu, ini mengacu pada satu peperangan dan mengambil satu kemenangan Allah untuk dinyatakan di atas muka bumi. Sehingga di atas bumi ini, menurut Wahyu pasal 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Akhirnya bumi ini yang kita tempati menjadi kerajaan Allah. Sekarang ini masih di dalam proses, karena bumi ini telah ditaklukkan oleh si jahat, di bawah cengkeraman si jahat. Maka Anda dan saya perlu memiliki amanat yang agung untuk menjadi manusia Allah, memiliki sifat Allah, dan menjadi prajurit Kristus untuk mengalahkan si musuh. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Imam ini adalah melayani Allah, mengekspresikan Allah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara-saudari, sebelum kita menjadi raja di bumi, terlebih dahulu kita harus ditundukkan, menjadikan Allah, membiarkan Allah meraja di dalam kita. Jadi kita melihat bagaimana manusia memiliki kuasa untuk memerintah bumi. Ini sudah menjadi ketetapan Allah di dalam tujuan penciptanya, tetapi karena di tengah-tengah terjadi kegagalan, tapi Allah tidak putus asa, Allah bekerja di dalam keselamatan yang sempurna. Akhirnya manusia yang telah menerima keselamatan ini, manusia menjadi wakil Allah, menjadi ekspresi Allah. Jadi manusia harus menundukkan musuh Allah.
Allah tidak langsung menundukkan si musuh dengan tangannya sendiri, tetapi melalui ciptaannya, sehingga terjadilah adil benar. Ciptaan Allah ditaklukkan dengan ciptaan juga. Di sini ciptaan Allah si iblis, sebelumnya adalah malaikat. Dia telah memberontak, telah jatuh. Maka untuk menaklukkan mereka, Allah juga memerlukan ciptaan, yaitu manusia. Dan manusia ini yang telah memilih untuk diselamatkan, bersatu dengan Allah, maka manusia ini bisa menjadi ekspresi Allah untuk menundukkan musuh Allah. Selanjutnya kita melihat Allah memerlukan kita sebagai keluarga Nuh. Mari kita melihat contoh di dalam Perjanjian Lama, keluarga Nuh yang membangun Bahtera untuk mengakhiri zaman ini. Jadi saat itu di dalam Kejadian, kalau Anda membaca Kejadian pasal 6 sampai pasal 9, itu adalah kisah bagaimana Nuh yang terpanggil memiliki satu amanat untuk membangun Bahtera. Ya, karena Allah satu melihat isi dunia sudah rusak, maka Allah menyesal dan akan menghapuskan semuanya itu. Tetapi puji Tuhan, Nuh mendapatkan anugerah di hadapan Allah, dan di atas Nuh Allah memberikan satu amanat untuk membangun Bahtera. Bahtera ini sekaligus untuk menutup zaman saat itu. Ya, secara positif, alam menyuruh Nuh membangun Bahtera, menyelamatkan Nuh sekeluarga dan makhluk hidup lainnya. Secara negatif, Allah menghapus dengan air bah di zaman Nuh saat itu semua makhluk hidup selain yang di dalam Bahtera, semuanya binasa. Ini adalah untuk mengakhiri zaman itu. Di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39, di sini Tuhan mencuplik sejarah mengenai Nuh ini, karena sama Nuh mengakhiri zaman itu, sama juga kita hari ini, seperti keluarga Nuh, keberadaan kita juga adalah untuk mengakhiri zaman ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara-saudari, kiranya Anda dan saya memiliki konsep bahwa keberadaan kita juga sama di zaman Nuh saat itu. Situasi sebelum kedatangan Tuhan sama seperti situasi di zaman Nuh. Walaupun zaman itu masih zaman, boleh katakan zaman yang kuno, tetapi moral, ya, esensi manusia di dalam mental mereka sama seperti hari ini. Bahkan hari ini boleh dikatakan lebih bobrok, lebih merosot dari zaman Nuh. Zaman yang bengkok dan jahat. Di dalam Kisah Rasul pasal 2:40, ini pemberitaan Petrus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Yang jahat berarti sudah tidak lagi berkenan di hati Allah, yang melawan kehendak Allah, tidak selaras dengan kehendak hati Allah, yang sudah disusupi oleh si jahat. Saudara-saudara, iblis menguasai dunia, menguasai banyak manusia. Karena itu Anda dan saya yang sudah diselamatkan, kita juga perlu memikul amanat untuk menyelamatkan mereka, memberitakan Injil. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini, yang bengkok itu artinya tidak lurus, ya, seperti besi panas, sehingga mudah dibengkokkan. Sehingga kalau kita betul-betul menjadi anak Allah, kita akan menjadi orang yang bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara, bintang itu di malam hari, dan bintang di sini tidak memiliki sinarnya sendiri. Bintang di sini memantulkan sinar matahari. Di dalam perlambangan rohani, matahari melambangkan Kristus. Dan bintang-bintang ini adalah para pemenang yang bersinar di malam hari, bersinar di dalam zaman kegelapan. Saudara-saudari, Anda dan saya perlu memikul amanat sedemikian. Kita perlu hari ini diselamatkan menjadi keluarga Nuh dari generasi yang bengkok. Diselamatkan menjadi keluarga Nuh, berarti kita seperti itu mendapatkan anugerah. Lalu kita mengerjakan anugerah ini.
Di dalam Filipi pasal 2, 12-13, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sama seperti Nuh yang terpanggil untuk membangun Batra. Kita percaya kekuatan Nuh saat itu adalah karena dia memiliki komunikasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, sehingga dia tahan terhadap penderitaan saat itu. Dia mungkin dihina, diolok-olok oleh orang saat itu. Tapi Nuh dengan teguh di dalam iman, dia terus mengerjakan seluruh waktunya, tenaganya, keluarganya adalah untuk kehendak Allah membangun Batra. Demikian juga kita hari ini. Semenjak kita telah menerima hayat Allah, kita menerima visi supaya Allah memerlukan kerjasama dengan kita, maka Allah juga mengerjakan di dalam kita. Kita juga mengerjakan keselamatan. Jadi kita membiarkan Allah bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudari, kalau kita seperti keluarga Nuh, akhirnya kehidupan gereja adalah Batra hari ini. Oh, membangun Batra ini bukan langsung jadi. Saat itu Nuh membangun Batra kurang lebih 100 tahun. Dan kita juga di zaman akhir ini, kehidupan gereja adalah Batra, adalah satu perlindungan, tapi juga perlu ada satu penghidupan. Kita satu sisi membangun Batra, di sisi lain dalam realita kita juga masuk hidup di dalam Batra ini. Batra ini adalah Kristus, Batra ini juga perluasan Kristus, yaitu gereja. Sekali lagi, ini adalah untuk mengakhiri zaman sekarang dan mendatangkan zaman kerajaan Allah. Saudara-saudari, secara khusus Allah memerlukan anak laki-laki bagi pergerakan zaman untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia di sini adalah seorang perempuan, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Ia ini adalah perempuan universal, ini mengacu kepada tubuh Kristus, kaum beriman secara universal. Sedangkan anak laki-laki adalah bagian yang terkuat di dalam perempuan universal. Anak laki-laki mereka yang lebih kuat, yang hayatnya lebih bertumbuh, lebih matang. Ya, dan dikatakan anak laki-laki itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tatanya. Ini mengacu pada keterangkatan anak laki-laki sebagai buah sulung bagi Allah. Lalu di dalam ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudara, dengan keterangkatan anak laki-laki, maka terjadilah satu peperangan di bumi, di mana para pemenang ini akhirnya juga akan menaklukkan, melemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita adalah si jahat, si iblis yang hari ini terus ingin menggagalkan kehendak Allah. Tapi puji Tuhan, Allah telah mendapatkan anak laki-laki ini, para pemenang ini, dengan kuasa Allah akan melemparkan pendakwa si iblis ini untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Anak laki-laki itu berkaitan dengan pergerakan Allah. Jadi sebagai sarana pergerakan Allah. Di dalam menaklukkan si musuh, Allah terlebih ingin mendapatkan para pemenang, anak laki-laki. Ini adalah mereka bagian yang terkuat, kuat di dalam firman, kuat di dalam kesaksian, kuat di dalam Injil, kuat di dalam menaklukkan dunia ini. Saudara-saudari, Anda perlu tersusun sebagai anak laki-laki sedemikian. Ini adalah sarana pergerakan Allah. Dan juga untuk memasuki zaman kerajaan. Kerajaan sebelum langit baru dan bumi baru atau Yerusalem baru adalah zaman kerajaan. Isinya ini adalah para pemenang. Mereka yang menaklukkan bumi, yang mendatangkan zaman kerajaan Allah selama 1000 tahun. Saudara-saudari, apakah Anda dan saya mau berbagian di dalam kerajaan itu? Saat itu, diperlunya saat ini kita juga menjadi anak laki-laki itu. Ini adalah pergerakan yang terbesar. Saudara-saudari, mungkin Anda tahu Allah pernah menciptakan langit dan bumi.
Mungkin banyak orang mengatakan ini yang terbesar. Bukan. Yang terbesar adalah bumi ini menjadi kerajaan Allah. Selama bumi ini belum menjadi kerajaan Allah, ini bukan yang dikatakan yang terbesar. Ya, ini adalah masih satu prosedur, satu proses. Tapi akhirnya kalau bumi menjadi kerajaan Allah dan rampung dalam langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru, barulah dikatakan inilah pekerjaan yang terbesar. Oh, saudara-saudari, Anda dan saya sungguh memiliki satu kesempatan hak istimewa untuk berbagian di dalam pergerakan Allah, dalam kerajaan Allah, dengan Anda dan saya menjadi anak laki-laki itu. Maka sekarang kita bisa simpulkan, apakah keperluan Allah hari ini? Bukanlah jutaan orang yang diselamatkan secara individu, namun gereja yang bekerja sama dengan Allah, dengan masuk ke dalam bahtera itu. Puji Tuhan, bahtera sekali lagi adalah perlindungan kita. Jangan sampai kita keluar dari bahtera, keluar dari Kristus, keluar dari hidup gereja. Jangan, saudara-saudari. Kita perlu terjaga dan terbangun di dalam bahtera kehidupan gereja kita hari ini. Dia ingin menyelamatkan kita dari angkatan yang bengkok ini. Ya, Tuhan tidak ingin sampai kita jatuh. Tuhan ingin kita terus diselamatkan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah untuk menggenapkan tujuan kekalnya. Anda dan saya sudah diselamatkan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah perlu bertumbuh dalam kehidupan gereja. Kehidupan gereja juga perlu Anda dan saya disusun menjadi para pemenangnya untuk menggenapkan tujuan kekalnya. Allah hanya memperhatikan apakah kita berada di dalam bahtera, yaitu kehidupan gereja yang tepat atau tidak. Allah ingin supaya kita menjadi bagian dari kesaksian Yesus putranya. Saudara-saudari, sekali lagi, biarlah dalam berita pertama ini kita memilih kehendak bebas dan kita gunakan kehendak bebas untuk memilih Allah menjadi hayat kita yang tersusun di dalam kita, akhirnya menjadikan kita ini seperti keluarga Nuh, bahkan dikatakan seperti anak laki-laki, bagian yang terkuat menjadi para pemenang yang akan mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman kerajaan. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, Anda dan saya perlu kuat di dalam iman. Kita perlu diri kita, keluarga kita, kesaksian kita dalam hidup gereja. Bahkan gereja memperluas menjadi satu perluasan kepada tempat-tempat lokal yang baru, supaya mereka juga ada orang yang diselamatkan dan terbangun menjadi bahtera juga, bersama-sama menjadi bahtera Nuh, yaitu penghidupan gereja yang korporat. Inilah sekali lagi yang akan mengakhiri zaman ini untuk menjadi kerajaan Allah. Segala mulia bagi Tuhan. Amin.